Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saya di sini akan menjelaskan tentang gambaran tentang iman. Nah, yang pertama yaitu tentang pengertian dari iman. Nah, apa itu iman? Yang menurut saya iman itu adalah berasal dari kata bahasa Arab yang kata dasarnya yaitu amma yu'minu imanan. Nah, yang artinya yaitu beriman atau percaya. Jadi iman itu adalah suatu kepercayaan yang terdapat dari lubuk hati kita dengan penuh keyakinan tanpa ada rasa syak atau ragu. Nah, jadi iman itu bukan hanya sekedar mata-mata yang diucapkan dari lisan dan dengan amal dan dilakukan dengan perbuatan atau hanya dengan suatu ilmu pengetahuan tentang rukun iman saja. Akan tetapi iman tersebut yaitu memberikan pengaruh bagi diri kita sendiri, hidup, tingkah laku, dan sikap dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam iman tersebut ada beberapa unsur dalam iman tersebut. Nah, unsur yang pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu beriman, meyakini dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memang ada dari zatnya tersendiri atau tunggal dan esa. Jadi kita itu percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu beserta seluruh keagungannya memang ada dan kita bisa melihatkannya dengan bukti-bukti yang telah diberikannya kepada kita seperti terciptanya dunia ini beserta dengan isinya. Nah, yang kedua yaitu beriman kepada malaikat Allah. Dengan beriman kepada malaikat Allah yaitu adanya suatu percaya bahwa malaikat adalah makhluk yang gaib, makhluk yang tidak bisa kita lihat, akan tetapi yaitu dia juga merupakan menjadi perantara Allah Subhanahu wa taala dengan para rasul, dan kita percaya bahwa malaikat-malaikat Allah adalah makhluk pilihan Allah yang diciptakan untuk menjalankan tugas-tugasnya. Nah, kita juga harus percaya bahwa malaikat-malaikat Allah itu mempunyai tugas-tugas dan dia selalu menjalankannya tanpa melawan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu berarti mempercayai bahwa kitab-kitab Allah memang diturunkan kepada sebagian rasulnya, dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan ke beberapa nabi, seperti kitab Taurat yaitu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan yang terakhir yaitu kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan kita percaya bahwa adanya kitab-kitab Allah, kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kitab suci Al-Quran, kita bisa membacanya, menghafalnya, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu iman kepada para rasul. Nah, iman kepada para rasul yaitu berarti percaya dan meyakini bahwa para rasul itu memang ada dan diciptakan untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Dan kita harus percaya bahwa rasul itu yang wajib kita percayai ada 25. Nah, yang kelima yaitu beriman kepada hari akhir. Hari akhir yaitu ialah kiamat, yaitu termasuk hari kebangkitan. Nah, kita harus percaya bahwa hari itu memang ada dan semua keluarnya manusia dari kubur mereka dalam keadaan hidup. Sesudah jasad mereka dikembalikan dengan seluruh bagiannya seperti dulu kala di dunia. Nah, selanjutnya yaitu beriman kepada qada dan qadar atau takdir. Beriman kepada qada dan qadar yaitu berarti ialah kita percaya bahwa ketentuan atau perbuatan
keputusan, hak, dan perintah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dari kita saat ini, kemarin, atau besok semua sudah ditetapkan oleh Subhanahu wa taala. Seperti kita jodoh, menentukan jodoh, rezeki, mati, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua sudah ketetapan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Keutamaan iman dan pahala iman. Dengan iman, manusia akan memperoleh martabat yang tinggi dan menaikkan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sehingga barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan memperoleh pahala yang besar, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran ayat 179, yang artinya, karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar. Nah, di sana dijelaskan bahwa maka jelas bahwa dengan keimanan seseorang akan memperoleh pahala yang besar, karena dalam Quran tersebut telah menjanjikan bahwasannya orang-orang yang benar-benar beriman, baik laki-laki maupun perempuan, akan dijanjikannya surga untuknya. Jadi keimanan inilah yang menentukan bagaimana kita nanti di akhirat kelak. Ciri-ciri orang yang imannya sempurna. Yang pertama yaitu apabila mendengar sebutan Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya bergetar karena. Nah, yang kedua yaitu apabila mendengar bacaan ayat suci Al-Qur'an, maka imannya semakin kuat. Nah, yang ketiga yaitu senantiasa bertawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat yaitu mendirikan sholat dan mengajak orang lain untuk melakukan sholat. Nah, yang kelima yaitu menafkahkan rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti kita memberikan sedekah kepada fakir miskin, dan jika kita tidak ada uang, bisa kita seadanya saja yang kita punya. Nah, yang keenam yaitu bersabar terhadap apa yang telah menimpa kita atau mereka. Ketika kita mengalami misalkan kita mengalami musibah, maka dari itu kita harus tetap bersabar, bahwa semua yang telah ditetapkan itu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang merusak keimanan. Nah, yang pertama yaitu syirik. Mengapa syirik? Syirik karena syirik merupakan dosa yang paling besar dan harus kita jauhi. Karena syirik merupakan perbuatan yang melakukan seperti mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa merusak keimanan pada diri kita. Nah, yang kedua yaitu melakukan sihir. Melakukan sihir juga yaitu bahwa dia tidak percaya bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita semua. Nah, yang ketiga yaitu memakan harta riba. Yang keempat yaitu membunuh jiwa manusia. Nah, yang kelima memakan harta anak yatim. Yang keenam yaitu melarikan diri ketika perang atau jihad. Nah, yang terakhir yaitu menuduh wanita atau memfitnah wanita yang baik-baik untuk melakukan zina. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman iman. Nah, yang pertama yaitu usia. Mengapa usia? Karena ketika anak tersebut saat mengalami masa pertumbuhan, yaitu menginjak usia, yaitu mereka selalu berpikir kritis pula dalam memahami ajaran agama. Karena mereka ketika umur tersebut mereka selalu ingin tahu apa itu tentang agama. Nah, yang kedua yaitu saat ketika pada usia remaja, yaitu ketika menginjak masa kematangan seksual. Nah, itu juga berpengaruh juga dalam mempengaruhi pemahaman iman. Nah, selanjutnya yaitu pengalaman. Nah, dalam berpengalaman bisa juga mempengaruhi tentang keimanan kita. Kita bisa tahu kadar keimanan kita, apakah naik atau turun. Nah, yang selanjutnya itu informasi. Nah, dengan informasi kita bisa mengetahui iman kita itu seperti apa. Kita yakin atau tidak bahwa ini semua ditetapkan karena Allah Subhanahu wa taala.
Nah, yang terakhir yaitu lingkungan. Lingkungan itu bisa dibagi menjadi 3, lingkungan keluarga, institusional, dan masyarakat. Nah, dalam iman tersebut juga terdapat makna-makna dalam rukun iman. Nah, maknanya yaitu yang pertama, makna dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama yaitu yakni bahwa penciptaan manusia itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu Allah memberikan rezeki kepada semua makhluknya. Dan yang ketiga yaitu yakin hanya Allah lah yang patut disembah. Nah, selanjutnya yaitu makna beriman kepada malaikat. Maknanya yaitu dengan kita mengimani wujud malaikat, kita bisa mengimani sifat-sifat dari malaikat, dan kita bisa mengimani nama-nama dari malaikat, dan beserta dengan tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga yaitu makna beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu kita bisa dengan mengimani bahwa 4 kitab tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, seperti kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Qur'an. Nah, selanjutnya yaitu membenarkan segala yang hal tertulis dalam kitab dengan benar atau asli. Nah, dan menjalankan hukum yang tertulis dalam Al-Qur'an. Selanjutnya yaitu makna beriman kepada nabi dan rasul, seperti meyakini nabi dan rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala sebagai kabar gembira atau ancaman. Nah, yang kedua yaitu mempercayai segala ajarannya baik lisan maupun suri tauladan. Yang ketiga yaitu mengikuti jejak para nabi dan rasul. Makna beriman kepada hari akhir, yaitu meyakini bahwa tanda-tanda itu akan datangnya hari akhir. Dan yang kedua itu mengimani hal gaib seperti dibangkitnya hari kubur, hari pembalasan, nikmat dan siksa kubur pada hari itu. Terakhir yaitu makna dari beriman kepada qada dan qadar. Nah, maknanya itu yang pertama kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi saat ini baik maupun buruk itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya yaitu keburukan itu tidak dinisabkan kepada Allah melainkan kepada makhluknya. Dan yang selanjutnya yaitu Allah menciptakan mudarat, pastilah juga menciptakan maslahat. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata salah, saya mohon maaf kepada Allah. Mari sama-sama kita mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.